Bismillahirrahmanirrahim. Bifadlikal karim ya Allah ta'ala azza wa jalla wal hidayatul haqq rahmanir rahim biridha'illahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil hikmah wal karamatul hidayah. Hidayatul iman, hidayatul islam, wa hidayatul ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wahdahu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulil barakah rasulil hikmah imamil hidayah khataman nabiyyin la nabiyya ba'da Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsud wa ridwaka mahlub. Atini mahabbataka bi qurbik wa bi nafsikal karimah sya'allah ya sya'allah. Ila hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus tentunya yang kita muliakan bersama, kita hormati bersama, tentunya beliau pembimbing kita, pembina kita, Al-Mukarram Al-Fuqah Khudari beserta ibu dan keluarga besar. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkati lahir batinnya dalam perjuangan. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus bil khusus tentunya Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, yang saya cintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya puja dan puji syukur tasyukur mari kita panjatkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita bersama pagi menjelang siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa tinggal di bumi Allah. Kita masih diberikan kesempatan duduk, berdiri, berbaring di bumi Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih dicukupkan kebutuhan kita. Satu kebutuhan yang sangat mendasar Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa diukur dengan apapun, dengan material apapun, tidak bisa. Itulah kemajuan iman. Kalau bukan karena masih ada cahaya iman yang Allah nyalakan di dalam hati kita, tidak akan mungkin di tengah kehidupan akhir zaman ini, di tengah kerepotan, kesibukan, permasalahan, persoalan hidup yang semakin luar biasa ini, kita masih disempatkan oleh Allah
Kita dituntun oleh Allah dari rumah datang ke tempat ini. Kalau tidak dituntun Allah, yakin kita akan nyasar, betul tidak? Sadar atau tidak sadar, kita bisa berjalan, bisa duduk, bahkan kita bisa saling bertatap wajah. Insya Allah kita diperkenankan saling berpandang rasa, sehingga akan menyatulah rasa iman, rasa Islam, bagi yang tua maupun yang muda, yang jauh maupun yang dekat, dan khususnya saya pribadi Lampung meskipun jauh, insya Allah mudah-mudahan rasa kita menyatu dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku jamaah rahimakumullah, kita betul-betul bersyukur kepada Allah, sebab di akhir zaman ini Pak, kalau kita melihat perjalanan dan melihat bagaimana perkembangan kehidupan khususnya umat Islam, maka nampaknya semakin akhir zaman ini semakin sedikit orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu. Tidak banyak Pak. Wallah, jumlah Islamnya akan banyak, yang sholat akan banyak, yang berangkat haji insya Allah bertambah banyak, pesantren akan bertambah bagaikan jamur, hafal Quran semakin juga banyak. Tapi yang bisa kembali kepada Allah hanya sedikit. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa kita perlu ngaji? Untuk mengkaji sampai sejauh mana ibadah kita ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu. Ini tidak banyak. Oleh karena saudara rahimakumullah, di dalam Islam itu ada yang dikatakan ibadah sah dan ibadah itu menjadi batal. Tapi ada juga ibadah yang bisa membuat kita diterima atau tidak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu. Ini yang pertama yang perlu kita pahami, ya. Jadi ada sah batalnya ibadah, ada diterima tidaknya ibadah. Ini tidak sama, sangat jauh berbeda, bagaikan api dan panggang, bagian langit dan bumi. Maka dalam kesempatan ini kebetulan pembina kita berbisik sama saya tadi, Pak, ini masih momen Isra Mi'raj, maka tolong sedikit diberikan disinggung-singgung masalah Isra Mi'raj. Walaupun kita sudah masuk hampir pertengahan Syaban ya Pak, tapi tidak masalah, kita nggak usah tergantung masalah bulan, tapi yang kita penting bagaimana pemahaman. Walaupun kita sudah bagusan bulan Syaban, kalau kita belum paham tentang Isra Mi'raj, apa salahnya siang hari ini kembali kita untuk memahami daripada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kaitannya memperingati Isra Mi'raj ada dua sudut pandang. Ada mereka yang memandang bagaimana tentang sejarah Isra Mi'raj. Ya, jalan dulu makanannya ya Pak, karena kalau barang keselak. Saya mau masih makan batin, Bapak mau makan pakai mulut, nanti tumburan. Jadi kita atur aja ya Pak. Tapi ada juga orang itu Islam memandang Isra Mi'raj itu dari sisi hikmah. Jadi ada sejarah Isra Mi'raj, ada hikmahnya Isra Mi'raj. Nah, kaitannya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita harus memandang peristiwa ini di dalam kacamata hikmah. Kalau hanya memandang sejarah ini nggak berubah, Pak. Tiap tahun kita diceritakan bagaimana baginda Rasul Isra wal Mi'raj, bagaimana beliau naik Buraq, bagaimana beliau bisa naik ke langit dan sebagainya. Saya melihat Bapak Ibu ini bukan Islam baru, betul nggak? Sudah lama jadi orang Islam, kelihatan dari wajah-wajahnya ini sudah lama jadi orang Islam. Jadi kalau sekolah itu sebetulnya sudah sarjana. Nah, maka di sini kita coba mengkaji dari sisi hikmah. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini yang pertama adalah untuk apa tujuan kita? Ini yang pertama. Sebab orang tidak akan sampai kepada satu tempat kalau nggak ngerti kemana tujuannya. Maka tujuan kita memperingati Isra Mi'raj ini adalah untuk mengingatkan kembali agar terperingati tentang apa? Tentang sholat kita. Sebab kalau sholat ini kita nggak paham, Pak, ini bahaya. Sebab nanti di hadapan Allah yang pertama diperiksa itu sholatnya. Kalau ibadah sholat kita tertolak oleh Allah, nggak diterima, maka semua ibadah nggak dicatat oleh Allah. Ibadah puasa kita, ibadah umroh kita, ibadah haji kita, semua amal ibadah tidak dicatat oleh Allah kalau sholatnya nggak diterima oleh Allah. Maka ini penting. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kembali saya katakan awal, sholat itu pun ada dua. Ada sah batalnya sholat, ada diterima tidaknya sholat. Nah selama ini kita umat Islam ini digiring di dalam beribadah sholat itu yang penting sah. Dari mulai berwudunya, pakaiannya, tempatnya, bagaimana rukunnya, ini digiring ke sana. Ini sah di dalam ilmu syariat, wajib kita untuk memahami bagaimana sah batalnya sholat. Tapi sekali lagi kita Islam yang sudah mulai dewasa ini, kalau kita kembali kepada Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini pengen mulia. Jadi kita ini sholat ini bukan lagi cari pahala, bukan lagi takut dengan neraka. Kita sholat ini bukan pengen masuk surga, tapi pengen bagaimana kita bisa menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Ini kunci, Pak, yang harus kita ikat di dalam batin kita. Tidak ada tujuan ibadahku kecuali bagaimana aku bisa mulia di sisi Allah dan bisa mulia di sisi manusia. Hanya dua ini. Kita berpuasa, kita berzakat, kita sholat, kita haji, muaranya kedua ini. Bagaimana dengan puasa, zakat, haji aku bisa mulia di hadapan Allah, dan bagaimana dengan semua ini kita bisa mulia di hadapan manusia. Ini yang dikatakan muslim. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang takwa itu bukan kopiahnya. Orang yang takwa itu bukan yang pakai jubah, pakai sorban. Orang yang takwa itu nggak mesti kita berjanggut, nggak mesti. Tapi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka yang bisa membangun jembatan, menyambung silaturahmi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan hablum minallah. Dan menyambung silaturahmi dengan manusia, ini yang dikatakan hablum minan nas. Inilah yang namanya takwa. Nah, kaitannya dengan sholat, inilah tujuannya. Maka untuk diterimanya sholat kita ini, Pak,
harus melewati tahapan-tahapan. Enggak cukup hanya sahnya sholat, rukunnya terpenuhi, bacaannya baik, ya. Tapi yang penting, yang kedua adalah kita harus tahu daripada arti dan makna bacaan sholat. Ini yang penting. Sebanyak orang ini sholatnya ngelamun, Pak. Ngelamun, demi Allah. Saya juga masih ngelamun, Pak. Kadang saya baca Fatihah, ingat istri, ingat anak, ingat cucu, ingat warung, ingat utang. Belum sholat kita nggak tahu berapa utang kita. Pas setelah sholat baru ketahuan utang saya tinggal sekian. Berarti selama sholat itu kita lagi mikir utang kita ada berapa. Betul tidak? Jujur, ini yang masih pada nama kita. Karena apa penyebabnya tadi? Satu, kita sholat ini banyak yang belum mengerti arti dan makna bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Ini yang banyak kita belum paham. Maka yang selanjutnya kita harus kenal dengan sholat. Kita ini banyak sholat tapi nggak kenal dengan sholat. Ini yang terjadi sekarang, Pak. Kenapa orang sholat masih mudah menipu orang? Sholat masih bisa membohongi istrinya. Sholat sama suami masih durhaka, sama mertua masih bermusuhan. Sholat dengan tetangga tidak akur, dengan keluarga tidak rukun. Sholat tapi masih benci dengan orang lain. Sholat masih mudah iri, dengki, mudah buruk sangka sama orang. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita belum kenal dengan sholat kita. Kita ini kenal sholat baru batas bacaan, gerakan. Sehingga dipermasalahkan hanya ini. Yang di sana nggak baca bismillah atau bismillah yang disirkan jadi masalah. Yang sebelah takbirnya ada yang ke dada, yang ke bawah nyalakan yang ke dada. Yang ke dada nyalakan yang ke bawah. Saling menyalahkan. Baca tahiyatnya, yang satu goyang-goyang, yang satu muter, yang satu diam, saling menyalahkan. Jadi kita terjebak dengan ini. Terjebak dengan gerakan dan bacaan sholat. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam satu hadis qudsi, la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Aku tidak melihat harta pangkat jabatanmu, aku enggak melihat sholat di atas sejadahmu. Tapi apa kata Allah? Walaki yanzuru ila qulubihim. Aku melihat hatimu. Ketika sholat hatimu ngapain? Ini hati-hati, Pak. Kita sudah tua. Sebentar lagi kita dibungkus sholat. Kita tidak bisa menjamin apakah nanti malam kita bisa ketemu keluarga lagi, betul tidak? Kita tidak bisa menjamin apakah kita setelah ini bisa pulang ke rumah. Aja setiap saat menjemput kita. Maka di sini kita perlu bersungguh-sungguh untuk mengenal sholat. Yang kedua, mengenal sholat harus tahu fungsinya sholat itu apa. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tempat pertemuan, perjumpaan antara seorang hamba dengan sang Khalik. Pertemuan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sholat. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya mi'raj itu adalah sang pupunya sholat 2 sunnah 2 rakaat. Setelah beliau sholat sunnah 2 rakaat memimpin sholat para nabi, kemudian berangkat ke arah depan Aqsa sekitar 50 meter, ada gua di situ. Di gua itulah beliau sholat sunnah lagi. Disitulah konon cerita baginda Rasul mi'raj menuju Allah Subhanahu. Artinya apa? Untuk berjumpa dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah, pintunya adalah as-salatul khasyiyah. Maka kita memperingati Isra Mi'raj ini adalah memperingati sholat kita. Sudahkah sholat kita ini mampu mengantarkan batin kita untuk berjumpa dengan Allah?
Ini sebetulnya yang saatnya harus kita pahami. Jadi kita jangan direpotkan lagi dengan ritual sholat, kaifiat sholat. Kaifiat sholat bisa bermacam-macam, Pak. Antara imam kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Maliki, ini kadang-kadang ada beberapa kaifiat sholat yang tidak sama. Maka jangan terjebak dengan ini. Allah nggak nanya bagaimana gerakan takbirmu. Allah nggak menanyakan ayat apa yang kau baca dalam sholat. Allah nggak menanyakan bagaimana duduknya sholat. Maka sholat itu dalam syariat Islam nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak bisa kena air berwudu, boleh dengan debu. Artinya hukum sholat itu sifatnya relatif, tergantung kemampuan kita. Ya. Kalau lagi sakit, ya nggak usah paksakan duduk, boleh. Tapi masalah fungsi sholat ini nggak bisa dirubah. Walaupun dia sholatnya duduk, walaupun sholatnya sedang berdiri, sholatnya sedang berbaring, maka target kita harus mampu berjumpa dengan Allah. Ini yang perlu kita bangun di dalam ibadah sholat kita. Nah, pertemuan dengan Tuhan inilah yang sampai saat ini kadang-kadang kita lalai. Maka dikatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musyallin, celakalah orang yang sholat itu. Yang mana? Mereka yang sholatnya tak mampu merasakan berjumpa dengan Allah. Akhirnya apa? Sebelum sholat dengan sesudah sholat, tingkah pola lakunya nggak berubah. Sebelum sholat tukang marah, habis sholat tetap tukang marah, bahkan bertambah. Sebelum sholat kita benci dengan tetangga, tapi habis sholat tidak ada gerakan untuk minta maaf dengan tetangga. Sebelum sholat kita jengkel dengan istri kita, tapi habis sholat nggak ada tumbuh kesadaran untuk akur dengan istri, nggak ada, tetap tekun. Kenapa? Dalam sholatnya dia tidak merasakan berjumpa dengan Tuhan, dengan fungsinya sholat kita. Maka saudaraku, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kita harus tahu tujuan sholat. Apa sih tujuan sholat kita? Ngapain? Coba. Kita ruku ini mau ngapain? Kita sujud mau ngapain? Kita takbir ini mau ngapain? Semua ini ada tujuan. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam, ini punya tujuan. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasul membuat satu syariat sholat sedemikian rupa kalau tidak ada tujuannya. Betul tidak? Ini yang harus kita pahami. Apa tujuan sholat? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 di situ jelas. Aqimis shalah, kerjakan sholat, kata Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab dengan sholat itulah sesungguhnya kamu bisa terhindar daripada perbuatan keji dan mau. Artinya Pak, tujuan kita sholat dari mulai gerakan takbir sampai dengan salam, bacaan takbiratul ihram, doa iftitah sampai dengan tahiyat, tujuannya hanya tadi. Bagaimana dengan semuanya ini kita terbebas dari perbuatan keji dan mau. Ini tujuan kita. Maka kalau kita sudah sholat masih sombong, sombong itu kan salah satu perbuatan kemungkaran batin. Maka orang yang sombong itu berarti dia belum sampai kepada tujuan. Bahkan seorang kekasih Allah mengatakan, kalau orang itu sholat tapi masih sombong, ana khairum minna, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sesungguhnya dia itu belum sholat, Pak. Meskipun dahinya sudah hitam, meskipun kaki sudah kapalan, meskipun dia berjubah, dia bersorban dan sebagainya, kalau dia masih ana khairum minna, merasa ibadahku lebih baik daripada orang lain, sholatku, puasaku, zakatku, umrahku lebih baik daripada orang lain, inilah ana khairum minna. Sesungguhnya orang itu belum dicatat sebagai orang yang sholat di kacamata Allah Subhanahu. Ini hati-hati Pak.
Jadi terus terang saja Pak, kita ini umumnya sholat ini hanya baru pengen dipandang oleh manusia. Jujur, saya juga masih begitu Pak. Jadi sholat kita ini hanya pengen diakui oleh manusia, belum sampai diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hati-hati. Gagal sholat kita, gagallah semua ibadah kita. Jangan main-main tentang sholat. Hadirin saudaraku, jamaah rahimakumullah. Contoh. Sampai jam berapa ya Ustaz? Capeknya ya. Capek sangat nanti. Hadirin saudaraku, jamaah yang aku cintai dan cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh. Di dalam sholat awalan takbir. Kenapa kita mesti takbir? Ini ada tujuan. Takbir itu disyariatkan mengangkat kedua tangan sampai sebatas telinga. Allah, bacaan, suaranya. Allah, hati. Jadi hati juga harus menyebut Allah. Apa yang dikatakan oleh hati? Menghadap kepada Allah. Maka ketika kita membaca Allah, harus sampai yang terpandang adalah Allah. Di situ nggak lihat lagi warung, nggak akan terlihat lagi proyek, nggak lihat utang, nggak lihat anak, nggak terlihat cucu. Itu Allahnya hati. Allah. Jadi dunia hilang. Ini awalan khasyun. Awalnya kita untuk bisa khusyuk itu harus meninggalkan, meniadakan urusan dunia. Ini yang paling sulit. Innaka lakabir. Memang sangat berat urusan khusyuk. Nah, kenapa diisyaratkan tangan ke belakang? Karena kita menepiskan ini kepala. Dunia. Jendela dunia itu adalah akal. Jendela dunia ini mata, telinga, hidung, mulut. Ini jendelanya dunia. Dunia itu tangkaplah dengan kepalamu. Kau bisa kaya, kau bisa pangkat, kau bisa jadi pejabat. Itu raihlah dengan kepalamu ini, dengan matamu yang jeli, dengan otakmu yang cerdas, dengan telingamu yang baik, dengan lisanmu yang bagus. Engkau bisa jadi pejabat, engkau bisa jadi orang pangkat. Betul tidak Pak? Bisa punya rumah, bisa punya mobil. Semua itu karena kepala. Nah, ketika sholat, kemampuan ini kita buang, tepiskan ke belakang. Hadirkan hanya Allah. Maka seorang sahabat itu Pak, pernah takbir itu bisa mencapai 5-10 menit, baru menutup. Dia lama, Allah, lama sekali. Kenapa? Menghadirkan Allah, meniadakan dunia dulu. Jadi nggak kelihatan lagi Pak. Urusan untung, dagang, ruginya dagang nggak kelihatan. Semua permasalahan dunia nggak kelihatan lagi. Hadirkan Allah di dalam hati. Betul-betul yang kita hadirkan apa? Yang kita hadirkan adalah kebesaran Allah. Rumahku kebesaran Allah, bukan kemampuanku. Aku punya pangkat, aku punya harta dan sebagainya. Ini karena kebesaran Allah. Aku punya istri, aku punya suami, aku punya anak, aku punya cucu, aku punya jamaah, aku punya guru. Semua ini kebesaran Allah. Hadirkan ketika kita membaca Allah. Dialah Akbar, yang maha begitu akbar. Masukkan ke dalam hati, jatuh. Simpanlah rasa kebesaran Allah itu di dalam hati. Kenapa? Supaya hatimu itu tidak merasa besar di hadapan Allah. Hilangkan kesombongan. Disitulah Pak, hilang kita merasa pintar.
merasa paling ustaz, merasa paling kiai, merasa paling baik ibadahnya, merasa paling kaya, itu hilang. Ganti dengan kerendahan hati. Ini modalnya sholat. Secara tidak langsung Pak, takbir ini sudah menghilangkan kemungkaran, menghilangkan kesombongan. Nah, dari takbir ini saja kita evaluasi sholat kita. Sudahkah aku semakin sholat ini makin merendah kepada orang lain, makin rendah hati, atau makin sombong? Ya Bapak yang tahu jawabannya. Kalau kita sudah merasa sholatku di kampung ini yang paling bagus, begitu diangkat jadi imam merasa aku yang paling bagus karena aku imam, batal Pak itu sholat di hadapan Allah. Coba. Kita kan kadang-kadang masih begitu kita jadi imam di masjid, kita merasakan aku imam, berarti aku lebih baik, aku disuruh oleh makmum baca wudu maka bukan. Nah di sini berat. As-sholat ini tujuan sholat. Baru kita baca nanti terus sampai doa kita. Setelah kita menutup tangan tadi ke jantung kita, kabiru walhamdulillah katsira. Dengan kebesaranmu, keterpujianmu yang maha besar, maha banyak ya Allah, mengakui langit dan bumi beserta isinya inilah kebesaran-Mu wahai Tuhan. Sungguh banyak kebesaran. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan kesucian-Mu baik pagi maupun petang. Akui dulu. Kalau kita mengakui semua ini kebesaran Allah, semua ini karena kesucian Allah, maka apa yang kita katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Detik ini ku hadapkan hatiku, wajah batinku, wajah jiwaku hanya kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, disitulah sudah gak terpandang lagi urusan anak, urusan dagang, urusan kantor, urusan ini hilang. Karena hati kita menghadap kepada Allah. Nah, hati yang menghadap kepada Allah ketika sholat, inilah mereka-mereka yang sudah mencapai hakikatnya sholat. Jadi ada syariatnya sholat, ada torekohnya sholat, ada hakikatnya sholat. Syariatnya sholat sudah kita laksanakan dengan rangkaian bacaan dan gerakan dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Torekohnya apa? Torekohnya hati menghadap kepada Allah. Hakikatnya apa? Merasakan kebesaran Allah. Maka orang yang sudah mencapai hakikat sholat, sudahkah dia ketika takbir merasakan kebesaran Allah dalam hidupnya, sehingga guburlah kesombongan, keangkuhan. Ini peringatan Isra Mi'raj yang sebetulnya Pak, memperingati tentang sholat kita, sampai sejauh mana sholat kita ini mampu meruntuhkan kesombongan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ini ya Allah, wa nusuki, baktiku, karyaku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku sesungguhnya milik Allah, karena Allah, dalam genggaman Allah, dan akan kembali kepada Allah. Hilang kita tadi. Tidak ada lagi. Maka Allah mengatakan, Qul inna sholati, kata Allah dalam Al-Quran, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya sholatmu itu, baktimu, hidup matimu itu lillah, semua karena aku, bukan karena kamu. Artinya apa? Jangan kita sombong karena sholat kita. Kita bisa mengangkat tangan ini karena Allah yang angkat Pak. Kita bisa baca Fatihah ini karena Allah yang mendidik. Kita bisa ruku, kita bisa berdiri nggak jatuh, ini karena Allah yang megangin kita, betul tidak?
Kita bisa duduk tahiyat awal, tahiyat akhir nggak rubuh. Kini ada dibimbing Allah. Artinya sholat kita ini betul-betul lillah karena Allah. Jadi alangkah jahatnya kalau kita merasa sholatku yang paling baik. Ini loh, aku bisa sesuai kemampuanku. Tidak, saudaraku, jamaah rahimakumullah. Dalam kacamata Allah, tanpa aku kamu nggak bisa sholat. Jadi ada kejadian Pak, seorang ustaz begitu takbir lupa semua bacaan. Itu kejadian di Lampung. Dia bingung mau bagaimana ini. Spontan, seketika itu Allah tutup ilmunya. Dari baca Fatihah nggak ingat, rukunya nggak tahu, sampai selesai batal itu sholat berjamaah. Seorang ustaz. Bagi Allah mudah untuk menutup dan tidak membimbing tentang sholat ini. Maka bagi orang-orang yang masuk ke dalam ilmu hakikat, sholat nggak minta pahala. Karena apa? Aku bisa sholat saja sudah alhamdulillah. Bapak lihat di rumah sakit, Bapak lihat mereka yang di penjara jadi warga binaan, kadang sholatnya juga nggak bisa sempurna. Kita coba maunya sholat enak, semua karena dibimbing oleh Allah. Ini kan sholat. Jadi banyak tujuan sholat, Pak. Kita ruku, meratakan antara otak dengan hati. Ini ada pelajaran. Artinya apa? Mulailah kita mensejajar, menghidupkan hati. Selama ini kita hidup karena pintar kita, karena ilmu kita. Kita masuk di at-tafsir, diajarkan berzikir supaya apa? Ada keseimbangan antara hati dengan akal. Sehingga belajarlah kita ini hidup dengan rasa. Walaupun kita pintar, tapi kita berbuat harus pakai perasa. Jangan semau-maunya. Minta-minta kita ini dokter, kita insinyur, kita sarjana, bicara sama orang semaunya. Nah, ruku inilah salah satu pendidikan. Hidupkan hatimu agar ketika engkau berhadapan dengan manusia, meskipun engkau orang pangkat, tapi engkau menjaga perasaan orang lain. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, maha suci engkau yang maha agung. Kita mulai untuk menjelajahi, menapaktilasi keagungan Tuhan di dalam rasa kita. Berkelana hati kita untuk mendapatkan rasa agungnya Allah Subhanahu. 3 kali apa? Akalmu, hatimu, jiwa dan ragamu, agungkanlah Allah di atas segala-galanya. Kemudian kita sujud. Sujud itu disyariatkan dahi harus nempel di sejadah. Artinya apa? Akal harus lebih rendah daripada wajar, Pak. Karena kemampuan hati ini melintasi ruang dan waktu. Bisa kenal Allah hati, akal nggak bisa kenal dengan Allah. Kita bisa menyelamatkan orang yang ada di Amerika, yang ada di negara lain. Kalau pakai akal susah, Pak. Contoh, Bapak punya anak misalnya di Jawa Timur, dia perlu uang karena dia sakit. Ada waktu pakai akal, ambil duit, masukin ke ATM atau M-Banking, kirim. Ada waktu berapa menit, betul tidak? Kemampuan akal. Tapi kalau hati, tidak. Hati yang berpikir kepada Allah, hati yang dekat dengan Allah, maka dia punya kemampuan luar biasa. Baru mengangkat tangan, anak kita sudah sehat. Wallah. Bahkan kadang-kadang hati yang sudah sempurna zikirnya, menyatu dengan Allah sudah betul-betul baik, belum terucap, Pak. Begitu dengar kabar anak sakit, langsung hati, ya Allah mudah-mudahan sembuh. Seketika itu bisa sembuh, hanya sekian detik bisa sembuh. Itulah kemampuan hati. Karena hati ini suaranya didengar oleh Allah Subhanahu. Maka orang-orang yang sholat harus menempatkan hati itu di atas segala-galanya. Maka dikatakan al-qalbun malik, jadikanlah hatimu itu rajamu. Tunduklah kamu kepada hati. Meskipun akalmu mengatakan A, coba tanya kepada hatimu. Meskipun engkau di hadapan ada uang 1 juta, 10 juta, ini bisa kau ambil, coba tanya dengan hatimu.
Meskipun istrimu itu wanita, dia anak buah kita, kita pemimpinnya, tapi ketika mau bicara coba pakai hati. Apa kata hati? Nah, orang-orang yang selalu menggunakan hatinya di dalam bertindak tanduk kehidupan, maka yakin inilah orang-orang yang bisa mencegah kemungkaran dalam hati. Inilah sholat. Ini baru tujuan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah. Apa sih hikmahnya sholat? Hikmahnya sholat itu Pak, ketenangan. Orang yang mendapatkan hikmah sholat itu dia tenang jiwa. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar tubuhnya, gerakannya, suaranya yang sholat, tapi hatinya juga ikut sholat. Itulah sholatnya hati, zikrullah. Maka kalau kita lihat di dalam surat Toha ayat 14 dikatakan fa'budni, sembahlah aku, aqimi sholata lil dzikri. Jadi karena sholatku itu untuk mengingat Allah. Maka orang tidak dikatakan sholat, nggak sempurna sholatnya kalau belum dia ingat kepada Allah ketika sholat. Sebab apa? Akhirnya dia sholat masih resah gelisah, sholat tapi masih bingung, sholat masih mudah tersinggung dan sebagainya. Kenapa? Dia tidak ingat kepada Allah. Maka inilah hikmah daripada sholat, ketenangan dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya boleh katakan, kita yang dididik zikir oleh guru kita, oleh pembimbing kita Pak Ustaz Udari, ini bersyukur kepada Allah. Kenapa Pak? Ilmu zikir ini ilmu paripurna yang terakhir, ilmu yang paling sulit. Ilmu untuk kenal dengan Allah, ilmu untuk bisa kembali kepada Allah, ilmu untuk bisa berjumpa dengan Allah, hanya hati yang selalu berzikir kepada. Tidak ada lagi. Ilmu yang paling tinggi itu zikrullah. Maka zikir inilah paling dibenci oleh iblis. Iblis gak takut dengan orang yang sholat. Silakan kamu sholat. Orang yang baca Al-Quran, aku gak takut, aku sudah hafal Quran, kata iblis. Muhafal hadis, aku juga sudah hafal. Iblis hanya takut dengan orang-orang yang hatinya selalu menyambung dengan Allah, berzikir kepada Allah. Inilah sebetulnya senjata kita Pak, tameng kita, senjata kita untuk menghadapi kehancuran akhir zaman ini. Hanya dengan hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ini akhir zaman Pak. Akhir zaman ini kekacauan ekonomi, politik, keamanan, sosial, semua kacau. Ujian buat kita. Siapa yang bisa menghadapi? Hanya orang yang berzikir kepada Allah. Saya ingat pesan dari almarhum guru kita Al-Ghazali, Syekhul Islam. Apa kata beliau? Beliau pernah berkata itu dalam lama, sekitar tahun 2010. Kalau kalian bisa menghadapi kehidupan akhir zaman ini tanpa melibatkan Allah di hatimu, kata beliau, aku mau berguru dengan kamu. Artinya, bagaimanapun carut marutnya bangsa kita, kezaliman, kemaksiatan yang begitu merajalela, hanya bisa kita hadapi dengan ketenangan jiwa. Profesor nggak mungkin, nggak akan mampu menghadapi. Stres kasih banyak profesor. Jenderal nggak mampu menghadapi. Ahli politik nggak sanggup, tapi ahli zikir, mereka yang ahli, yang setiap saat selalu nyambung hatinya dengan Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, hatinya nggak putus terus berzikir kepada Allah. Inilah orang-orang yang bisa punya kekuatan menghadapi kehancuran. Nah, kita bersyukur, maka kita bersungguh-sungguh di dalam berzikir. Yang terakhir Pak, setelah hikmahnya sholat, yang terakhir adalah wujudnya sholat. Wujud itu kelihatan dan bisa dirasakan. Nah, wujudnya sholat itu bukan di atas sejadah. Tandanya sholat, tandanya orang yang sholat,
dipandang kacamata Allah itu bukan mereka yang sujud di atas sejadah, bukan mereka yang rukuk di atas sejadah, bukan mereka yang takbir di atas sejadah, tapi mereka yang mampu sholat di antara waktu sholat. Jadi wujudnya sholat itu setelah salam. Setelah salam sampai sholat berikutnya, disitulah wujudnya sholat. Salam ke kanan, salam ke kiri. Tanda-tanda orang yang sholat itu Pak, bukan kemana-mana pakai kopiah, bukan kemana-mana bawa tasbih, bukan dahinya maaf sudah hitam, tidak. Tanda-tanda orang itu sudah sholat apa? Salam ke kanan. Setiap keluar masuknya nafas, setiap geraknya adalah selalu menyelamatkan keluarga. Baik dengan keluarganya, akur dengan keluarganya. Ini tanda orang yang sholat. Jadi mudah Pak. Kalau Bapak melihat orang sholat rajin misalnya di atas sejadah, tapi dengan istrinya masih nggak sayang, berarti dia belum berwujud sholatnya. Masih berupa bacaan dan gerak yang diterima oleh Allah, itulah wujudnya sholat. Maka kembali saya awal katakan, ada sah batalnya sholat, ada diterima tidaknya sholat. Sah batalnya sholat itu apabila kita penuhi rukun sholat. Tapi untuk diterimanya sholat kita adalah salam ke kanan, harus ada wujud. Dari mulai bangun tidur, apa yang bisa kita perbuat untuk menyelamatkan keluarga kita? Bangunkan sholat subuh. Tolong istri kita, sayangi istri kita, bantu anak-anak kita. Menyelamatkan. Sekolahkan anak kita setinggi mungkin. Tanamkan akidah sedalam mungkin. Ini namanya salam ke kanan. Ini tanda-tanda orang itu. Perhatian dengan keluarga. Yang selanjutnya salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antu selamatkan yang sebelah kiri, semoga keselamatan keberkahan menyertainya. Siapa sebelah kiri kita? Tetangga kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Orang, tanda-tanda orang yang sholat itu peduli dengan tetangganya. Yang susah dibantu, yang sakit dibantu, yang belum bisa ibadah dibantu. Ini tanda orang sholat. Jadi nggak mesti kita itu tanda orang sholat Bapak pakai koko kemana-mana seakan-akan habis sholat. Jangan dibohongi Pak, Allah tahu. Kamu tuh belum sholat kata Allah. Kenapa? Kamu dengan tetangga masih belum aku. Belum sholat demi Allah. Kamu tuh belum sholat, kenapa? Itu tetangga kiri kananmu ada anak yatim tapi gak kamu santun. Awas hati-hati. Al-aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi ya'du al-yatim. 1000 rakaat kau sholat siang dan malam, ada anak yatim kau tahu tetangga kiri kananmu enggak sekolah, enggak kau sekolahkan. Engkaulah sebetulnya menghina agama Allah. Berdusta itu agama. Pura-pura kita sholat. Ada fakir miskin gak bisa makan, kita tahu kita makan enak, kita makan di mana restoran yang enak, kita tahu tetangga kita udah 3 hari gak makan, kita gak bantu, maka jadilah kita pendusta agama. Jadi tanda-tanda orang yang sholat itu dia salam ke kiri, peduli dengan tetangga. Itulah wujudnya sholat, itulah sholat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak dengan pakaian Pak. Oh ini nggak terima sholatnya nih karena nggak cingkrang celananya, nggak ada. Di alam Tuhan nggak ditanya pakai celana apa kita. Oh ini pakai jubah ini nggak pakai jubah, nggak terima ya. Silakan pakai pakaian apapun, syaratnya bersih dan tertutup aurat. Sudah. Jadi jangan terjebak itu. Karena yang itu bukan pakaian, hati kita. Itulah saudaraku jamaah sekalian, sehingga Isra Mi'raj ini adalah kita mengevaluasi kembali tentang sholat kita sampai sejauh mana. Umur kita sudah setengah abad lebih, udah 50, udah 60.
masih sholat tunggal tunggit. Alangkah hinanya Allah disembah dengan gerakan seperti ini. Anak kita yang SD sudah lebih pintar daripada kita kalau itu sholat. Tapi kita sudah dewasa, sholat kita as-salatul khasyi'un. Bagaimana aku sholat bisa merasakan bersama dengan Allah, bisa berjumpa dengan Allah sebelum mati. Ini peringatan Tuhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kalian muslim. Apa muslim itu? Berjumpa dengan Tuhan. Janganlah engkau mati sebelum engkau merasakan perjumpaan dengan Allah. Wa bi ma'rifatika. Yang kita rindukan itu Pak, sholat hanya satu. Bagaimana dengan sholatnya aku bisa berjumpa denganmu ya Allah. Maka bukan menghadap Ka'bah. Sholat tubuhnya menghadap kota Mekah di Ka'bah, tapi hati kita menghadap kepada Allah. Jadi andai kata kita nggak tahu kemana kiblatnya, jangan jadi masalah. Naik kapal laut kemana kiblatnya bingung, nggak usah bingung. Naik pesawat bingung, nggak usah bingung. Sholat hati yang jadi Allah menghadap dan menghadap. Inilah namanya hakikat sholat. Ini saatnya kita untuk mengerti tentang sholat. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Tapi di belakang sudah tinggal 5 awat Pak, kelihatannya mata-matanya sudah mulai redup. Jadi mudah-mudahan jangan sampai nutup. Kalau nutup rugi Pak ya. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmahnya dan manfaatnya untuk kita semua, sehingga pulang dari sini kita bisa perbaiki sholat kita yang tadinya hanya bacaan, gerakan. Kita boleh mengenal apa sih tujuan sholat, apa sih fungsinya sholat, apa maknanya sholat, apa hikmahnya sholat, apa wujudnya sholat. Kalau belum paham Pak, silahkan tanya nanti kepada Ustaz Udari. InsyaAllah beliau bisa menjelaskan setelah mendetik. InsyaAllah beliau paham. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum berzikir supaya fresh kita